Halo semuanya, perkenalkan saya Milan Keza. Pernah gak sih kalian berpikir kalau menjadi seorang leader itu harus menjadi ketua organisasi, CEO, atau seseorang yang memiliki jabatan tinggi? Nah, kalau jawabannya iya, sebenarnya itu adalah pandangan yang sudah mulai berubah. Di era sekarang, leadership itu bukan tentang jabatan lagi, tetapi tentang bagaimana kita mampu memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana sih leadership menjadi kunci kemajuan Gen Z dan mengapa kita semua bisa menjadi seorang pemimpin. Di apa sih itu leadership? Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Nah, banyak orang mengira seorang leader itu harus menjadi orang yang paling pintar atau yang paling hebat. Padahal, kenyataannya, seorang leader justru harus mampu bekerja sama, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Leadership itu juga dimulai dari hal-hal sederhana, seperti pertama, berani mengambil inisiatif, bertanggung jawab terhadap tugas, membantu teman yang mengalami kesulitan, dan menjadi contoh yang baik dalam lingkungan sekitar. Artinya, kita itu tidak perlu menunggu memiliki jabatan untuk mulai menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk leadership di era Gen Z ini, Gen Z kan sekarang hidup di era digital yang penuh dengan perubahan cepat. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, media sosial, perkembangan teknologi, hingga persaingan global membuat dunia kerja semakin kompetitif. Di masa depan, perusahaan tidak hanya mencari orang yang memiliki nilai akademik tinggi, mereka juga mencari seseorang yang mampu. Nah, mampu apa sih itu? Yang dicari sekarang itu adalah orang yang mampu bekerja dengan tim, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah, dan yang paling penting itu memiliki jiwa kepemimpinan. Leadership saat ini juga berbeda dibandingkan dahulu. Dulu, seorang pemimpin lebih banyak memberi perintah-perintahan. Sekarang, seorang leader justru menjadi fasilitator yang mampu mendengarkan, mengajak berdiskusi, serta berkembang sama tim. Seorang leader itu tidak berkata, kerjakan ini, tetapi berkata, mari kita kerjakan bersama. Ini tipe kepemimpinan yang dibutuhkan oleh Gen. Mengapa sih Gen Z itu juga harus menjadi leader? Indonesia itu sekarang akan menghadapi bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Artinya, Gen Z akan menjadi generasi yang memimpin perusahaan, organisasi, bahkan negara di masa depan. Kalau kita hanya menjadi penonton dan selalu mengikuti orang lain, maka kita akan sulit bersaing. Namun, jika kita mulai melatih leadership sejak sekarang melalui organisasi, kepanitiaan, kegiatan kampus, komunitas, maupun pekerjaan, kita akan memiliki bekal yang jauh lebih kuat. Leadership itu juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bertanggung jawab, mampu mengelola konflik, dan siap menghadapi tantangan. Jadi, akhir-akhir itu, leadership itu bukan tentang siapa yang paling berkuasa. Leadership adalah tentang siapa yang berani mengambil langkah pertama untuk membawa perubahan. Mari kita sebagai Gen Z mulai memimpin dengan hal-hal kecil. Mulailah berani menyampaikan ide, membantu sesama, bekerja sama, dan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Saya percaya Gen Z bukan hanya generasi yang mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga generasi yang mampu memimpin masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang, dan jadilah leader yang membawa dampak positif bagi Indonesia. Sampai jumpa.